Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mesto Teknika. Dan ini kita akan mereview kelanjutan dari produk sebelumnya, yaitu gas burner otomatis model kompor semawar ya. Jadi fokusnya kalau kemarin itu tentang kompor semawarnya, sekarang tentang mini box panelnya ya, mini box panel ya, seperti ini ya. Jadi ini sudah saya buat sedemikian rupa ya. Jadi untuk box panelnya ini mini ya, jadi dari box PVC. Di dalamnya ada ini termostat atau temperature control model PD REC C100 ya. Terus ada modul pemantik juga di dalamnya, yang rakitan saya ya. Makanya ciri khasnya yang punya saya itu seperti ini ya. Jadi indikatornya itu LED ya, LED 3 volt. Ini yang merah ini untuk indikator pemantik, yang biru ini untuk indikator solenoid, dan ini ada buzzer alarm, ini untuk kegagalan nyala ya. Ini saklar, ini ada lampunya, ini saklar power utama, dan ini untuk reset. Reset ini contohnya ketika kita menyalakan, ini akan menyala semua ya. Jadi temperature control ini nyala. Tapi ternyata nanti ada yang lupa, mungkin keran itu lupa nggak dibuka, berarti kan otomatis gagal menyala. Itu tinggal dipencet aja, klik, dipencet lagi, itu nanti akan reset ya. Jadi tidak perlu mematikan power utama, jadi temperature control tetap menyala seperti itu ya. Sedang dibaliknya ya, dibaliknya seperti ini ya. Ini untuk termokabelnya udah kita kasih kabel glen ya, jadi biar terus kita kencangkan biar tidak ketarik-tarik ya. Di bawahnya ini ada kabel untuk solenoid ya, input output ke solenoid. Bawahnya ini yang coklat ini kabel untuk ground. Bawahnya lagi ini kabel silikon 5 mili. Ini tahan panas, ini untuk ke busi sensor yang atas. Yang bawah ini juga kabel silikon tahan panas 5 mili. Ini untuk ke busi pemantik. Bawahnya ini kabel power, kita kasih kabel glen juga biar tidak tarik-tarik. Karena ini kita pakai kompor model semawar atau burner semawar, jadi sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Settingnya ini adalah ya, untuk busi pemantik dan busi sensor ini dibor ya, dilobangkan ke sini. Jadi biar busi pemantik dan busi sensor itu berada di dalamnya burner, nggak di luar. Ini lebih ringkas ya, tidak memakan tempat gitu ya. Jadi kalau alat teman-teman alatnya cukup, ada bor dan sebagainya, bisa mudah ya. Tapi kalau nggak punya, mungkin agak kerepotan. Mending langsung beli jadi dia. Seperti itu ya. Ini termokabelnya. Ini yang model pendek ya. Jadi ada yang panjang juga, tapi ini yang pendek. Kalau untuk pengering dan sebagainya cukup seperti ini ya, karena tidak perlu suhu yang tinggi. Kalau untuk suhu yang tinggi mungkin butuh yang lebih panjang ya, atau mesinnya besar mungkin butuh yang panjang. Terus untuk solenoidnya ya, solenoidnya ini yang 1/4 in, yang AC ya, AC 220 volt gitu. Jadi kalau di pembelian nanti saya pasang di Shopee juga, ini tanpa selang ini ya, tanpa selang dan regulator tidak termasuk. Jadi mini box panel ini udah siap pakai ya. Ini bisa untuk berbagai macam mesin, yang bisa juga untuk powder coating ya. Jadi kalau powder coatingnya nggak terlalu besar, ini bisa pakai
kompres mawar juga bisa ya. Jadi tinggal dikasih plat atasnya sehingga api itu tidak langsung mengenai ke benda kerja yang di oven, tapi dikasih plat dulu. Jadi nanti apinya panasnya bisa menyebar ya. Jadi kalau untuk oven podor kata yang kecil bisa cukup pakai ini ya. Kalau untuk otomotif motor dan sebagainya sudah cukup ya. Dan ini sangat terjangkau ya ini teman-teman. Dan praktis ya, praktis. Selanjutnya akan kita coba untuk praktekkan caranya. Ya, sudah kita colokkan ya, akan kita coba. Kabel powernya sudah kita colokkan ke listrik PLN. Dan keran-keran gasnya sudah kita perbesar ya. Sudah kita ini gasnya, kerannya sudah kita buka. Jadi ya kerannya ada dua ya. Jadi keran dari regulator yang dia besar, juga dari keran dari burner kompor sendiri ya, ada kerannya itu. Nantinya caranya yaitu sudah kita colokkan ya kan? Ya, ini sudah saya setting 100 derajat ya. Cara settingnya model temperatur kontrol model seperti ini sudah banyak beredar di YouTube ya caranya. Kita nyalakan dulu powernya. Tunggu sebentar. Nah, yang bawah ini adalah SV ya, SV 100 derajat. Jadi ini set temperatur atau suhu yang kita inginkan. Sedangkan yang atas 27 derajat ini adalah suhu real yang terekam dari ini ya, terekam dari termokabelnya ya. Dan setelah ini kita pencet ini ya, micro switch. Nanti akan menyalakan kompornya. Itu ya. Karena ini agak siang dan banyak cahayanya, maka apinya nggak begitu kelihatan ya. Padahal ini besar sekali ya. Kalau mau mematikan pakai saklar ini juga bisa. Micro switch-nya. Micro switch ini ya, tetap kalau power utama nggak dimatikan berarti tetap ya masih menyala temperatur kontrolnya. Nah, ini kita pencet lagi micro switch-nya atau reset-nya. Sekarang kita masuk ke cara pengaturan suhu ya. Kita matikan dulu. Ya, kita lanjutkan untuk cara penyetingan suhunya ya. Jadi model termostat atau temperatur kontrol PID Track C100 ini sudah menerapkan PID ya. Jadi sederhananya ini adalah teori yang paling modern dalam hal pengaturan suhu. Saya sendiri untuk detailnya juga kurang paham ya. Tapi intinya adalah model PID ini jadi nggak serta-merta ketika diatur di suhu 100 itu langsung 100 burner mati. Terus ketika turun langsung di bawahnya 100 burner nyala, itu nggak seperti itu. Jadi ada pola yang sedemikian rupa ya. Sedemikian rupa seperti naik turunnya itu sudah diatur ya, sehingga ketika dia masih awal-awal penyalaan burner maka naik turunnya atau deviasi ya. Jadi jarak antara target suhu yang ditetapkan dan naik turunnya itu untuk awal-awal penyalaan itu masih agak jauh ya. Jadi contohnya ketika kita nyalakan target suhu 100, maka ketika burner masih awal-awal itu akan naik dulu ya, naik dulu 110 baru mati burnernya. Terus baru suhu akan turun. Terus ketika turunnya juga agak jauh jaraknya, jadi dari target yang sudah kita tentukan di 100 derajat ini. Jadi masih 90 derajat baru burner nyala lagi. Begitu terus sampai
ketika temperatur kontrol sudah menganggap sudah stabil, maka jarak atau deviasinya itu akan semakin pendek. Misal ketika sudah semakin stabil, sudah semakin lama, maka burner mati itu enggak, ketika targetnya 100 ya, burner mati itu enggak nyampe 110 derajat, tapi 102, bahkan 100 derajat itu udah mati. Ketika turunnya itu juga enggak sampai 90 derajat, jadi cuma 98 itu udah nyala lagi. Begitu sebenarnya, sehingga grafiknya naik turunnya itu semakin, kalau awal itu semakin jarak jauh, tapi ketika sudah lama itu maka naik turunnya itu semakin kecil ya deviasinya. Seperti itu ya. Jadi penjelasan sederhananya, bisa teman-teman cek sendiri di berbagai jurnal tentang PID ini ya. Kita fokus ke pengaturannya ya. Pengaturannya sebenarnya ini sangat banyak ya macamnya. Ada di buku panduan dari temperatur kontrol PID ini. Tapi untuk saat ini saya akan coba mempraktekkan secara sederhana aja ya. Yaitu cara menaikkan atau menurunkan suhu yang kita inginkan. Jadi SV ini ya. Kita pencet set. Jadi SU ini SV ya bacanya. Ini kan 100. Ini kita turunkan 99, 98. Jadi kalau yang mau dipindah yang 9-nya, berarti tinggal geser 60 derajat. Ke jalan 60 derajat ya. Sudah selesai, kita pencet set lagi. Udah. Seperti itu ya. Coba kita praktekkan untuk dalam realnya ya. Nanti ketika suhu sudah nyampe 60 maka akan mati ya. Lalu kita akan praktekkan dalam penyalaannya, gimana naik turunnya suhu. Nanti akan mematikan ini ya. Kita nyalakan micro switch-nya atau tombol resetnya. Suhu 60 derajat ya. Lalu kita dekatkan ke api ya. Lalu suhu akan naik. Ya, seperti saya bilang tadi ya, jadi baru suhu 70 itu baru mati, karena ini masih awal. Lalu kita dinginkan ya. Kita dinginkan. Nah, nyala lagi, kita dekat lagi. Turun. Nah, kita dinginkan dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi naik turunnya suhu dan mematikannya itu ada namanya PID ya, PID sistemnya itu. Dan ini termasuk apa namanya, teori terbaru ya, teori paling modern dalam hal pengaturan suhu ya. Jadi ini berbeda dengan termostat yang biasanya ya.
Kalau termostat biasanya itu naik mati nyalanya itu ya sudah kita atur sesuai yang kita pencet. Tapi kalau model PID ini memang ada mekanisme sendiri ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, demikian ya. Terus untuk penggunaannya tetap nanti ya, tetap di kalibrasi sendiri ya. Jadi ada pembanding termostat atau temperatur kontrol sendiri, sehingga nanti bisa akurat ya. Bagaimanapun ini alat dari pabrik ini perlu dikalibrasi atau disesuaikan dengan suhu yang sebenarnya ya. Dan kalibrasinya sendiri ada di berbagai channel YouTube ya. Jadi model ini model yang sudah sangat umum ya, model temperatur kontrol REC C100 ini sudah sangat umum digunakan di berbagai mesin-mesin yang ada di UKM ataupun di rumah tangga ataupun di industri besar sering pakai ini ya, temperatur kontrol model PID REC C100 ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.